Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Pagi hari yang indah ini, di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh imani firman Tuhan yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi setiap kita. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Pagi ini ya Bapa, di awal bulan ini ya Tuhan Yesus, kami mau bawa setiap pujian kami, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Janji-Mu seindah pelangi bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian setiap kami ya Bapa. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Sama-sama. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku bersyukur ku milik
menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Mari panggil namanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Lebih sungguh lagi dengan segenap hatimu katakan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Katakan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Mari panggil namanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Lebih sungguh lagi gereja Tiberias, come on. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Yesus, oh Yesusku, Kau
dahsyat Yesus Tuhan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Yesus, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kaulah Tuhan, Yesus Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, janji-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Yesus, kami penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah iman percaya kami, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Janji-Mu Tuhan, seindah pelangi. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Inilah iman percaya kami Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Engkau sanggup Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus hebat. Oh, anjay perbuatan-Mu, anjay perbuatan-Mu Tuhan. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami, Engkau sanggup memulihkan, memberkati setiap kami. Haleluya, Yesus dahsyat. Oh, tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Benar ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah segala-galanya bagi setiap kami. Engkau sumber kekuatan, Tuhan Yesus pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi saudara buat Tuhan Yesus, Allah yang telah memberkati kita, Allah yang telah membuka setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara pagi hari ini sama-sama kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Angkat suaramu gereja Tiberia. Kita naikkan pujian ku tak pandang dari gereja mana. Sama-sama. Ku tak pandang
Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu pagi hari ini, saudara, sambil katakan seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Engkau yang bersatukan setiap kami, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, saudara. Mari bersukacita, saudara. Sambut bulan yang baru dengan sukacita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Come on. Dalam Engkau aku bersyukur. Sama-sama tiga di atas katakan. Di dalam Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, saudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Lebih dahsyat lagi, saudara. Lebih dahsyat lagi kita memuji Tuhan Yesus, Allah yang pertemukan kita di tempat ini, di gereja ini. Karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yes, kami bersuka cita Tuhan, sebab kami percaya kami akan melihat berkat Tuhan senantiasa terjadi dalam bulan yang baru ini. Amin. Mari bersama-sama yang bersyukur sama Tuhan Yesus, katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Ajak kiri kananmu untuk bersuka cita, saudara. Karena Tuhan Yesus yang memberkati, yang percaya semua. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari
semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari saudara, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita boleh bersama-sama bersyukur pada pagi hari ini bersama kita boleh di rumah Tuhan, boleh berkumpul memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur juga, saudara, kita boleh sama-sama masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama, saudara. Seperti biasa di Gereja Tiberias kita akan memberikan persembahan 2 kali, saudara, di awal bulan. Dan saat ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama terlebih dahulu. Untuk itu mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita ucap syukur dalam doa. Kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh baik bagi setiap kami di hari yang indah ini Tuhan. Pada tanggal 3 September 2023 kami boleh bersama-sama Tuhan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kehidupan kami sempurna dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kemurahan-Mu yang kami boleh rasakan di awal bulan ini Tuhan Yesus. Kami rindu mengucap syukur dalam pujian. Kami rindu juga Tuhan Yesus memberikan persembahan kami yang pertama. Terlebih dahulu Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan memberikan persembahan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, apapun yang kami lakukan, kami pekerjakan Tuhan. Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan buat kami berhasil. Ini persembahan kami Tuhan, kami beri persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami ucapkan buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudara. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi saudara jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, yaitu suara gembala kita saudara, dari yang terkasih Ibu Pendeta dari hati Pariaji, dengan tema minggu ini saudara, yaitu meredam kemarahan. Roma pertama doa pembuka di dalam nama Tuhan Yesus, agar semua jemaat Gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Mari kita hidup yang kudus, agar kita layak menyambut kedatangannya, agar kita layak berdiri di hadapannya. Roma kedua, meredam kemarahan. Bagaimana kita harus meredam kemarahan? Yang pertama, kita harus mengerti kalau marah bisa berdosa. Dalam Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Kalau kita marah dengan emosi, kelanjutannya bisa jadi berdosa. Ayat ini mengajarkan kepada kita saat marah jangan berbuat dosa. Karena saat marah umumnya orang emosi tidak terkendali. Bila kita lengah, marah-marah dan iblis masuk, maka bisa menimbulkan malapetaka bagi kita dan terjadilah perpecahan. Yang kedua, kita harus berdiam diri dan beri ruang kepada Roh Kudus untuk menguasai kita. Dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21, perbuatan daging yang salah satunya adalah amarah, firman Tuhan mengatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari ganti amarah dengan buah roh, maka kita akan mendapat sukacita, tenang dan penuh dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Yang ketiga, kita harus menggunakan akal budi dan kemudian maafkan kesalahan orang. Pengkhotbah 7 ayat 9, Amsal 14 ayat 29. Jangan lekas marah sekalipun dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh dan kemarahan membesarkan kebodohan. Kita harus bisa menguasai hati kita agar menjadi teladan bagi orang lain. Amsal 19 ayat 11, Amsal 12 ayat 16. Yang keempat, kita harus lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 hingga 20. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Orang Kristen harus bijak dalam berkata-kata, berpikir sebelum mengucapkan sesuatu, apalagi dalam emosi. Efesus 4 ayat 31
hingga 32. Kemudian Roma ketiga, hati-hati dengan hidup kita. Suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga untuk terangkat pesta di sorga. Yang pertama, suami dan istri serta keluarga harus menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kita dikenal dan diakui di hadapan Bapa di sorga dan di hadapan para malaikat. Karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Wahyu 3 ayat yang kelima. Yang kedua, mari kita senantiasa hidup di dalam pertobatan. Wahyu 2 ayat 21 hingga 23. Yang ketiga, hati-hati dengan hidup kita. Ingat, hanya dalam hitungan detik istri Lot bisa tidak selamat, padahal sudah digandeng malaikat. Lukas 17 ayat 32 hingga 34 mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Lot dan istrinya serta anaknya sudah digandeng malaikat, artinya warga sorga. Tapi karena istri Lot menoleh ke belakang hanya dalam hitungan detik, ia bisa tidak selamat. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar pada akhir zaman yang akan ada pengangkatan. Kalau ada dua orang di atas satu tempat tidur, gambaran suami istri, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Hati-hati dengan hidup kita. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Artinya kita harus berjuang agar suami istri dan keluarga sama-sama terangkat ke surga. Doa penutup, dalam hidup ini kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dikalahkan setan, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Hidup kita adalah suatu persiapan untuk memasuki perjalanan yang panjang, bahkan terpanjang, yang tanpa batas. Jangan sampai keluarga kita ada yang tergelincir dalam dosa. Dalam Lukas 13 ayat 3, 1 Samuel 20 ayat 3b. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Ucap syukur kita saudara untuk pesan Tuhan yang tersampaikan lewat suara gembala kita, Ibu Pendeta dari Pak Diaji saudara. Untuk itu mari sama-sama lebih lagi kita akan dipersiapkan lebih lagi untuk hidup dalam firman. Mari siapkan hatimu, tundukkan kepala, kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu setia. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Bulan yang lalu telah berlalu Tuhan. Bulan yang baru sudah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Di hari yang ketiga di bulan September kami datang mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, hidup kami menyukakan hati Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami rendahkan hati ini Tuhan. Kami rendahkan diri untuk menerima firman Tuhan, pengajaran dari sorga. Untuk itu ya Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Setiap kami diubahkan, setiap kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami persiapkan hati untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan. Mari beriman sambil katakan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan, katakan seperti Yesus. Ini yang kami tahu Tuhan, yang kami percaya pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saudara, sambut firman Tuhan, katakan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Engkau
buktikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau nyata, Engkau setia bagi kami di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku Tuhan, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan Allah yang setia bagi setiap kami, dan janji-janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami yang percaya. Dan kami bersyukur saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat, dan urapi hamba-Mu, dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, Tiberias Gading Nias, juga setiap saudara di Tiberias live streaming di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Hari ini saya mau berbicara mengenai bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan. Hidup bebas dari ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan bersama saya kekuatan. Katakan bersama saya kasih. Katakan bersama saya ketertiban. Saudaraku, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketakutan, ya, melainkan power atau kekuatan, ya, power. Yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Dan saya senang ya memperhatikan gaya dari Rasul Paulus, saudara. Kita pasti ingat 1 Korintus 13, Paulus adalah seseorang penyimpul yang luar biasa, yang sangat cerdas ya, dan tentunya diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menulis firman Tuhan ini. Dia selalu menyimpulkan apa yang ia ulaskan itu dengan sangat cantik. Ya, misalnya kita ingat 1 Korintus 13, sekarang tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang paling besar? Kasih. Ya, dan demikian juga di sini ketakutan ini dibandingkan atau dikontraskan dengan ketiga hal ini, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, dari dua daftar tersebut, ya satu-satunya yang muncul di dua-duanya adalah kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Lalu ada kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi hari ini saya mau berbicara mengenai bagaimana kita bebas dari segala ketakutan, saudara. Karena ketakutan adalah sumber dari segala stres, dari segala kekhawatiran, dari segala depresi, dari segala gundah gulana kita, saudaraku. Ada yang namanya roh ketakutan. Dan pagi ini saya berdoa kita bebas dari roh ketakutan. Dan kita tolak roh ketakutan. Ada sesuatu yang dikatakan oleh seorang teolog terkenal bernama C.S. Lewis, boleh ditampilkan di PowerPoint. Ya, C.S. Lewis, seorang teolog terkenal ini mengatakan, ya, hal yang paling pengecut yang dilakukan oleh manusia adalah menyembunyikan fakta
atau tidak mau tahu kebenaran. Ya, jadi ketakutan menyembunyikan kita dari kebenaran. Karena kenyataan hidup ya terlalu menakutkan bagi kita sehingga kita mau bersembunyi, saudaraku, lewat ketidakbenaran, ya. Karena kita takut menghadapi kenyataan dan menghadapi kebenaran. Orang yang takut itu tidak punya kekuatan. Orang yang takut itu pasif hidupnya. Ya, orang yang takut akan manusia, takut untuk berkata tidak, ya, takut dikritik orang, sehingga mau menyenangkan semua orang. Ada seseorang yang berkata, saya tidak tahu kunci kesuksesan atau kunci keberhasilan, tapi saya tahu kunci kegagalan. Kunci kegagalan adalah cobalah senangkan semua orang. Ya, apa ketakutan yang ada pada kita? Dan hari ini saudaraku, mari kita selidiki hati kita. Mari kita korek hati kita, saudara. Dan jangan toleransi dengan ketakutan apapun. Karena ketakutan itu melumpuhkan kita. Coba kita lihat firman Tuhan. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Ya, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Ya, kalau saudara takut sama manusia itu menjerat saudara. Membelenggu saudara. Engkau tidak bebas. Engkau terbelenggu. Ya, engkau kayak di borgol gitu. Ya, kalau takut apa kata orang, ya, engkau tidak bisa memenuhi potensi hidupmu. Ya, jadi apa ketakutan yang ada pada kita, saudara? Takut masa depan kita, takut finansial kita ke depan, takut anak-anak kita ke depan bagaimana, ya, takut dompet kita ke depan bagaimana, takut karir kita, takut pekerjaan kita, saudara. Bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan? Karena ketakutan itu sangat menjerat kita, memperangkap kita. Kita tidak bebas, kita akan terbelenggu. Dan seperti yang tadi dikatakan C.S. Lewis, ya, bahwa pengecut, penakut itu nggak berani menghadapi kenyataan. Dan pengecut akan puas dengan kebohongan, ya. Dan kebohongan itu akan menjerat kita, saudaraku. Ya, kebohongan itu akan membuat kita pasif dan takut untuk melakukan apa-apa. Karena takut akan orang mendatangkan jerat. Takut akan kesehatan kita mungkin, saudara. Ya, kita takut akan ini ada gejala dalam tubuh kita. Lalu saudara takut menghadapi kenyataan, kau takut diagnosa, takut ke dokter misalnya. Dan ada orang seperti itu, ya, takut ke dokter. Ya, lebih baik nggak tahu lah, biarin aja. Lebih baik saya nggak tahu daripada saya tahu nanti, ya. Dan engkau puas jadinya dengan ketidaktahuan itu karena kita takut, ya, takut akan kesehatan kita misalnya dan lain sebagainya. Apa kunci untuk bebas dari ketakutan? Saya mau menyarankan ada 5 kunci yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudaraku, bagaimana kita bebas dari ketakutan. Yang pertama, sadarilah bahwa kita semua akan mati. Sadarilah kita semua akan apa? Akan mati. Ya mungkin saudara pikir, ya gue lebih takut lagi kalau gitu, ya. Sadari kita semua akan mati, lu bakal mati. Ya Pak Pendeta ngaco, ya. Masa saya udah takut dibilang pasti akan, ya saya lebih takut lagi jadinya. Oh enggak. Justru engkau harus tahu realita. Engkau harus tahu kenyataan. Karena itu adalah kenyataan. Dan terima kenyataan kita. Itu kenapa Yesus katakan, ya setiap orang yang mau mengikut aku harus terima kenyataan. Harus pikul salib. Dan memikul salib adalah menerima kenyataan. Salib berbicara mengenai kematian, penderitaan, ya, dan kejahatan manusia. Itu ada dalam salib. Dan kita harus hadapi. Kita harus terima. Kita harus pikul. Ya, pikul artinya saudara memikul dengan sadar, dengan sukarela. Jangan kenyataan itu memaksa saudara untuk sadar. Karena sakit rasanya saudara. Ya, kalau saudara nggak hadapi dengan secara sadar dan dengan sukarela, itu lebih enteng hadapi segala persoalan. Ya, tetapi kalau kenyataan itu yang harus membangunkan saudara, ya supaya saudara bertobat, itu sakit.
Ya, tetapi kita harus memikulnya dengan sadar, yaitu salib tersebut. Sadari kita semua akan mati. Dan kalau saudara lihat kehidupan kita dalam perspektif kenyataan tersebut, saudaraku, saudara akan memiliki sudut pandang yang benar. Dan ketakutan saudara, apapun itu juga, itu adalah sementara. Ya katakanlah saudara didiagnosa dokter sakit, katakanlah. Ya, sadar bahwa semua manusia akan mati. Ya. Sehingga saudara nggak usah terlalu takut. Ya walaupun ya tentu penyakit membawa kekhawatiran dan ketakutan wajar. Ya, tapi jangan terlalu takut yang berlebihan. Karena semua orang akan mati. Ya katakanlah engkau sehat. Katakanlah engkau tidak sakit. Dan saya mau tanya saudara, kalau engkau sehat dan tidak sakit, engkau mati juga atau tidak? Ya mati juga. Ya. Karena semua orang kan mati. Ya. Dan semua orang akan mati. Walaupun didiagnosa baik-baik saja, maupun didiagnosa sakit, semua orang akan mati. Nah pertanyaannya sekarang, kita mau mati bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya, kita mau mati sia-sia dengan ketakutan, atau apakah kita mau mati memuliakan Tuhan, kita mau jadi berkat bagi orang lain dan memaksimalkan waktu kita yang ada untuk datangkan agenda kerajaan Allah, untuk jadi berkat dan lakukan tugas kita selama kita masih ada di bumi ini. Karena firman Tuhan katakan, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya siapa yang di antara kamu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran bisa menyelesaikan persoalan. Ya, karena kekhawatiran tidak menyelesaikan persoalan apapun. Engkau khawatir, engkau tidak khawatir, engkau akan mati. Engkau sakit, engkau tidak sakit, kita juga kan mati. Ya, duit mau banyak, mau bokek, ya, kita juga kan mati. Sehingga saudara, apapun kekuatan kita, kalau kita lihat bahwa hidup ini sementara dan ada panggilan Tuhan dalam hidup kita ini untuk melakukan tugas kita, ya, sehingga kita milih bagaimana kita akan mati nanti. Saya berdoa saudara dan saya, kita sehat umur panjang. Saya berdoa sampai putih rambut kita. Ya, Tuhan Yesus menggendong kita. Dan ya semoga kita melihat cucu-cucu kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu yang ada di dalam firman Tuhan. Dan biarlah gambaran tersebut yang ada di dalam hati kita. Ya, dan sisa hidup kita memuliakan Tuhan. Mendatangkan berkat. Karena kita semua akan mati. Ya, rumah kita nanti akan 2 kali 1 ujung-ujungnya. Rumah untuk tubuh ini. Dan melihat semua dalam perspektif tersebut membuat kita lebih dewasa, lebih berani hadapi kenyataan. Engkau boleh khawatir, tapi nggak usah terlalu khawatir banget. Ya, kau boleh takut, tapi nggak usah takut yang berlebihan. Kalau engkau sakit tentu engkau khawatir. Tapi ingat, semua manusia akan mati. Dan kalau engkau sadar itu berikan kebenaran dan keberanian bagi kita. Engkau nggak terlalu takut banget, nggak usah terlalu serius banget juga. Ya, tanpa penyakit ini pun gue juga mati. Ya, tapi kalau engkau didiagnosa, misalnya sakit ini, dan kau tahu semua manusia akan mati. Dan sekarang persoalannya, bagaimana saya mau mati nanti? Kau mau mati sia-sia? Atau engkau mau mati penuhi semua potensimu dalam Tuhan dan jadi berkat dan memuliakan Tuhan sisa hidupmu? Yang kau mau mati sia-sia atau engkau matinya dan hidupnya ini bermakna, ya? Dan hidup bermakna adalah jadi berkat bagi orang lain. Siapakah Yesus katakan yang di antara kamu yang dengan kekhawatirannya ya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, jadi hidup kita terbatas. Hidup cuma 1 kali. Jangan rusak. Ya, karena ketakutan akan merusak, kekhawatiran akan membuat hidup kita sia-sia. Ya. Pikir yang lebih penting daripada hanya ketakutan kita
semata. Ada hal-hal yang lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Karena hidup ini lebih penting dari apa yang kita khawatirkan. Ya, jadi tips saya yang pertama saudaraku, ya untuk kita bebas dari ketakutan. Yang pertama, sadari semua sementara. Ya, sadari kita semua juga sementara, kita akan mati satu hari nanti. Dan berpikir mengenai itu saja saudaraku, itu membuat apapun yang kau khawatirkan sekarang, harusnya engkau sudah tidak terlalu takut lagi. Ya, saya nanti juga nggak mengalami masalah ini juga saya takut. Maksudnya nggak mengalami masalah ini saya juga akan mati satu hari nanti. Jadi ngapain saya takut? Ya, karena takut justru membuat hidup lebih repot. Hidup lebih apa? Repot. Ya, hidup cuma satu kali, hidup cuma sementara. Jangan diperibet, jangan repot, saudaraku yang terkasih, serahkan pada Tuhan. Yang pertama, kita semua akan mati. Dan yang kedua, untuk kita bebas dari ketakutan. Ya, tips saya yang kedua, hadapi hidup ini dari hari ke hari. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, satu hari saja, udah. Hidup dari hari ke hari. Ya, sering kali yang kita takutkan itu adalah 5 tahun ke depan, ya, 10 tahun ke depan. Dan kita hidup terlalu jauh di masa depan. Ya, apa yang terjadi kalau begini? Apa yang terjadi kalau begitu? Dan kita sangat jago untuk berandai-andai. Ya, kita hidupnya terlalu di masa depan dan kita terlalu khawatir akan masa depan. Kita harus bertanggung jawab untuk bikin perencanaan masa depan, strategi masa depan saudaraku. Tapi jalanilah hidup ini dengan santai. Jalanilah hidup ini dari hari ke hari. Ya, dari matahari terbit, matahari terbenam. Bagaimana kesusahan besok? Saya nggak mau khawatirkan. Saya mau kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini. Yang penting tugas saya, tanggung jawab saya tidak lalaikan untuk hari ini. Untuk yang sekarang. You nggak bisa berandai-andai untuk 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Kau tidak bisa berandai-andai bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ya, Tuhan mau kita hidup lebih rileks, lebih santai dari hari ke hari. Kesusahan minggu depan nanti saatnya akan tiba. Ya, saya nggak mau mikirin kesusahan minggu depan. Saya nggak mau mikirin kesusahan bulan depan. Ya, apalagi saya nggak mau mikirin kesusahan akhir bulan, saudara. Ya, kesusahan akhir bulan paling bahaya itu. Ya, tapi saya mau hidup hari ini. Saya mau pokoknya tanggung jawab hari ini untuk keluarga saya, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk gereja saya, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Ya, selesaikan hari ini. Jangan lalaikan. Ya, jangan tidur sampai engkau benar-benar sudah bertanggung jawab. Lakukan semua tugasmu untuk hari ini. Dan gak ada yang sempurna saudara, memang gak ada yang sempurna. Ya, dan saudara gak bisa kejar kesempurnaan hari ini. Dan ya saudara mau bukan hanya hari ini tapi besok semuanya saudara kerjakan sekarang. Kau bergadang, ya engkau buang energi lebih saudaraku. Sehingga engkau khawatir dan stres berlebihan. Tapi laksanakan tugas tanggung jawabmu hari ini. Dan buang segala kekhawatiran yang lebih dari itu. Tolak kekhawatiran, ya, lebih dari itu. Yang penting saya sudah kerja hari ini, yang penting semua sudah beres hari ini, semua sudah ditanda tangan hari ini, semua sudah ditransfer hari ini, semua dikomunikasikan hari ini. Stop di sini. Sekarang saya mau tidur. Ya, sekarang saya mau istirahat. Itu kenapa kita katakan Tuhan tidak berikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, orang yang takut nggak punya power, dia terbelenggu, dia diikat kayak kena jerat. Ya, takut akan orang mendatangkan apa? Ya, dia seperti diikat. Ya, dia takut mau gagal, takut gagal juga bahaya. Ya, saya takut untuk mencoba, takut untuk gagal, malu untuk mencoba karena takut gagal. Ya, lu jadinya nggak ngapa-ngapain. Ya,
dan tidak menghasilkan apapun. Jadinya tidak jadi manfaat, tidak jadi berkat bagi orang lain. Nggak ada kekuatan, nggak ada kasih juga. Ketakutan ini dikontraskan dengan kasih. Alkitab katakan orang yang masih takut itu tidak punya kasih Tuhan, Yohanes katakan di 1 Yohanes. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara ada kasih Tuhan, engkau hadapi kenyataan dan engkau tidak perlu takut. Ya. Tapi orang yang takut itu manipulatif. Orang yang takut tidak tulus mengasihi. Orang yang takut itu bukan tulus tapi modus. Bukan takut tapi apa? Modus. Ya, orang takut biasanya menjilat, ya, karena dia takut. Dia mau menyenangkan manusia. Ya, dia takut orang nggak senang dia. Ya, dia nggak mau ngomong kebenaran. Dia maunya menjilat. Ya, dia maunya puji-puji orang, maunya senangin orang. Ya, karena dia takut. Dan yang ketiga, perhatikan, ketakutan ini dikontraskan atau dibandingkan dengan ketertiban. Katakan bersama saya ketertiban. Ya, jadi yang pertama, ketahuilah kita semua akan mati, saudara. Kalau kita tahu kita semua akan mati, hiduplah dari hari ke hari. Hiduplah tertib. Hidup apa? Tertib. Ya, saya sarankan kalau saudara stres berlebihan, takut berlebihan dalam hidup ini, saudara harus hidup tertib. Lah, hidup dari hari ke hari. Lakukan tugasmu hari ini, besok-besok bodo amat. Ya, saya mau istirahat, saya mau tidur. Ya, saya nggak mau terganggu tidur saya. Ya, hiduplah dari hari ke hari. Karena kalau engkau hidupnya dari ya bulan ke bulan, minggu ke minggu, engkau khawatir. Dan engkau tidurnya tidak enak, tidurmu tidak berkualitas. Ya, sehingga saudaraku, Tuhan mau kita hidup tertib. Saya perhatikan orang yang takut itu tidak tertib hidupnya, saudara. Orang yang takut tidak apa? Tidak tertib. Ya, dia hidupnya ngaco, ya, jadwalnya berantakan. Ya, itu kenapa saya nasihati. Ya, kalau engkau stres berlebihan, engkau takut berlebihan, coba jadwalnya lebih tertib dan lebih ketat. Jadwalkan hidupmu. Ya, misalnya saudaraku, ya, misalnya ada janji dan lain sebagainya, coba datang lebih awal. Siapkan lebih awal. Lebih tertib, itu akan mengurangi stres. Mengurangi apa? Stres. Ya, datang ke gereja tepat waktu. Ada yang banyak tersindir di sini rasanya. Ya, saya rasa saya sindir banyak orang di sini. Ya, datang tepat waktu. Ya, ada teman saya, ya, dia suka baca buku. Ya, dan teman saya bilang, saya tidak baca bukunya langsung, tapi teman saya yang kasih tahu ada orang terkaya di Hong Kong. Ya, kalau saya tidak salah namanya siapa tuh namanya, Li Ka-sheng ya kalau nggak salah namanya. Semoga saya nggak salah. Orang paling kaya di Hong Kong. Dan teman saya ini bilang sama saya, ya, Li Ka-sheng itu kalau janjian sama orang, dia selalu datang lebih awal, setengah jam. Siapapun itu, nggak peduli pejabat tinggi, presiden atau siapapun, nggak peduli itu di bawah dia, pegawainya. Ya, dia bilang ke saya, teman saya ini bilang, ya, bahwa dia selalu setengah jam lebih awal. Gak peduli siapapun orang yang dia temui tersebut. Dan dia selalu ikuti kebijakan tersebut. Ya, saya yakin kalau hidup kita lebih tertib, ya, mungkin pola makan, ya, mungkin pola tidur, mungkin aktivitas, ya, coba lebih tertib. Karena kalau saudara tidak tertib, deg-degan terus. Betul atau tidak, saudara? Deg-degan, takut telat, ya. Wah, ini telat nih. Ya, itu tidak bagus untuk jantung kita. Saya berdoa setiap kita yang seperjamuan, jantungnya sehat. Saudara sehat, umur panjang. Ya, dan jantung kita butuh ketertiban. Serius, saudara. Tubuh saudara, ritme biologi kita butuh pola hidup yang terprediksi dan yang sehat. Ya, harus ada polanya. Kalau irregular, kalau tidak teratur, jantung nggak bagus. Ya, jadi hiduplah tertib dari hari ke hari.
Yang pertama, ketahuilah kita semua akan mati. Dan yang kedua, saudara, hiduplah dari satu hari ke hari yang lain. Dan yang ketiga, ya, untuk kita bebas dari ketakutan. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga ini setel tubuh kita dengan benar. Ya, setel fisik kita, tubuh kita dengan benar. Ya, karena saya ingat Alkitab mengatakan, pemazmur Daud pernah berkata, ya, maka tegaklah kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Gua nyanyi sendirian di sini. Nggak ada tahu lagunya, nggak ada yang tahu ya. Ya nggak ada yang tahu, lagu lama banget memang. Ya, saya tahunya lagu-lagu lama, saudara, sayangnya ya. Ya, jadi Daud berkata, kepala tegak. Kalau saudara takut, perhatikan, tubuh saudara pasti menyesuaikan. Dan tubuhmu ngerti ketika ada ketakutan. Ya, karena tubuh kita diciptakan Tuhan ajaib. Ya, kalau engkau takut, pasti engkau nunduk. Betul atau tidak? Kau nunduk dan kau akan bungkuk. Ya, sekarang tegak semuanya, tegak semuanya. Duduknya tegak, yang mantap, yang mantap. Ya, kepala tegak semua. Ya, maka tegaklah kepalaku. Ya, saudara harus, ya, ketika engkau takut, saran saya, adjust tubuh saudara. Ya, sesuaikan tubuh saudara untuk lawan ketakutan tersebut. Ya, karena ketika engkau takut, engkau khawatir dan ada pikiran ketakutan, pasti engkau langsung bungkuk. Betul atau tidak? Dan kau langsung nunduk, kau akan bungkuk. Itu ketika engkau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan juga dengan tubuhmu. Ya, angkat tangan, tegakkan, angkatlah wajah, ya, dan puji Tuhan, muliakan Tuhan. Karena itu sehat, saudara. Itu juga sehat untuk tubuh kita. Ya, dan tubuh kita tahu ketika kita khawatir. Ya, tubuh kita akan kasih signal kadang ketika kita sedang khawatir. Ya, dan saudara yang terkasih, kalau engkau bebas dari kekhawatiran, maka hidupmu akan penuh dengan kuasa Tuhan. Ya, ada kekuatan, ada kasih, dan ada ketertiban. Ya, dan saya juga selalu ikuti kebijakan ini, saudara. Ya, setiap saudara khawatir, setiap saudara takut, ya pasti saudara maunya nunduk ke bawah, lihat ke bawah, dan tubuh ini sepertinya, ya, sebenarnya menyesuaikan, ya, maunya bungkuk, ya. Engkau berdiri, tegak, ya, dan yakin akan perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena tubuh kita tahu ketika kita khawatir. Ya, saudara bisa lihat orang khawatir dari bahasa tubuhnya. Ya, orang bisa ngomong, saya nggak khawatir, saya baik-baik. Tapi lihat bahasa tubuhnya. Ya, lihat sorotan matanya kadang. Kau lihat ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kepikiran, dan lain sebagainya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hidup saya kebanyakan, ya, saya tidur selalu enak, puji Tuhan, dan saya percaya bahwa berkat tidur itu tidak boleh disepelekan, saudara. Kalau engkau tidur nyenyak, bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak orang yang harus misalnya makan obat tidur, untuk tidur. Tapi saya punya satu kebijakan yang selalu saya ikuti, saudara. Ketika saya tidak bisa tidur, kadang susah tidur. Karena tubuh kita tahu ketika kita ada masalah, ya, tubuh kita bisa kasih signal. Tuhan bisa berikan petunjuk pada kita lewat tubuh kita. Ya, pernah satu kali saya tidak bisa tidur, ya, padahal tidak ada apa-apa. Ya, saya tidak khawatir apapun, gak ada masalah apapun. Ya, sepertinya semuanya baik-baik saja. Tapi ketika kepala sentuh bantal, ya, loh, ini kenapa ini? Kok saya cuma ngerasain nafas saya doang ini, ya, cuma dengerin nafas doang, bete banget, saudara. Kenapa nggak bisa tidur? Ya, dan puji Tuhan sampai sekarang satu kali pun saya tidak pernah minum, makan, ambil obat tidur, karena saya percaya obat tidur yang terbaik adalah saudara nangis di hadirat Tuhan. Itu yang terbaik. Ya, dan saudara selalu ingat bahwa serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan sadari bahwa kita adalah
anak Tuhan. Kita adalah anak. Karena kita lupa kita ini anak, sehingga kita susah tidur dan kita taruh beban dunia di pundak kita. Jangan taruh beban dunia di pundakmu. Serahkan kepada Yesus. Engkau adalah anak dan Dia adalah Bapa. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya obat yang paling bagus adalah nangis di hadirat Tuhan. Karena kalau sudah engkau nangis, seperti anak kecil habis nangis tidurnya enak pasti, betul nggak? Ya. Bayi itu kalau habis nangis tidurnya asik banget. Dia akan tidur terlelap. Ya, selalu obat tidur saya yang terbaik. Ya, kalau saya sampai tidak bisa tidur, ya nangis, bertobat. Kalau ada salah, bertobat. Ya, mungkin saya terlalu mengandalkan diri sendiri dan lupa bahwa kita ini anak dan serahkan kekhawatiran kita kepada Bapa. Kalau engkau sadar engkau adalah anak, tidurmu lebih enak. Karena anak kecil tidurnya rata-rata paling enak. Betul atau tidak? Ya. Tapi kalau kita taruh beban di pundak kita berlebihan, saudara, sepertinya beban seluruh dunia ini ada di pundak kita, maka ya susah untuk tidur, ya susah untuk tinggal tenang. Dan yang keempat, ya yang keempat yang sebenarnya saya sudah katakan, bagaimana untuk bebas dari ketakutan, kekhawatiran. Yang keempat, sering-seringlah mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Ya, sering-seringlah mengucap syukur dan apa? Menyembah Tuhan. Karena kalau kau mengucap syukur, kau bersyukur untuk apa yang ada, dan kau nggak terlalu khawatir untuk masa depan. Karena kalau kau terlalu khawatir untuk masa depan, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan adalah engkau terlalu pikirin masa depan, kau terlalu takut untuk masa depan, yang ada sekarang akan hilang. Kalau engkau terlalu khawatir, karena engkau nggak menghargai apa yang sudah ada. Kau tidak menghargai kenikmatan, kebaikan Tuhan yang sudah Ia berikan kepada kita. Jadi obat tidur yang terbaik adalah, kalau bagi saya saudara, ya perjamuan kudus, mengucap syukur kepada Tuhan, menangis di hadirat Tuhan. Ya, sadari kita ini cuma anak, nggak usah pikirin beban dunia. Kita adalah anaknya. Masa kita meragukan Bapa kita yang memelihara kita? Ya, baru hati plong, hati enak. Ya, kalau plong, ya tidur akan nikmat. Ya, tidur itu berkualitas, akan menyegarkan. Dan yang terakhir, yang kelima, karena teman saya sudah batuk, saudara. Ya, saya dengar batuknya. Kita balik lagi ke Timotius 1 ayatnya yang ke-7 dan yang kelima, yang saya percaya ini penting, yang kelima ini. Ya, Timotius 1 ayatnya yang ke-7 tadi kita sudah baca, tampilkan ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, kita sudah baca ini. Ayatnya yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan apa? Karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan ketakutan, tapi ya roh yang bagikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Coba ditampilkan ayat yang ke-8, Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah malu apa? Bersaksi. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku. Katakan bersama saya, jangan malu. Orang yang takut itu malu. Takut gagal, takut mencoba, takut diomongin orang. Ya, karena kalau engkau takut gagal, gimana kau bisa mencoba? Dan kalau engkau takut gagal, engkau nggak bisa jadinya. Kau tidak bisa melakukan apapun. Ya, manusia yang berhasil, yang sukses, yang bermanfaat, yang jadi berkat itu harus berani mencoba. Ya, jangan takut ditertawakan. Ya, jangan takut dicela orang, ya. Tetapi kita harus miliki keberanian. Kalau kita tidak takut, maka ada power, ada kekuatan di dalam hidup kita. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana untuk bebas dari ketakutan, saudaraku. Yang kelima, engkau harus penuhi potensimu dalam Tuhan. Engkau harus apa? Penuhi potensimu dalam Tuhan. Ya, apa tugasmu, apa panggilanmu yang kau harus lakukan, terutama hari ini. Selesaikan saja hari ini.
Saya sudah selesaikan tugas saya hari ini, saya sudah kerja. Udah, saya mau tidur, saya mau istirahat, saya nggak mau khawatir berlebihan. Karena apa? Kita lihat Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-11, terakhir. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-11, tapi saya harus kasih ayat ini indah sekali. Pengkhotbah 5 ayat 11, enak tidurnya orang yang bekerja. Enak tidurnya orang yang bekerja. Kalau saudara engkau sudah kerja, kau sudah lakukan hari ini yang harus kau lakukan, ya wes, orang Jawa bilang. Ya wes ya, tidurlah. Tidur. Kalau engkau kerja dan kau lakukan semua tugasmu, kau tidak lalaikan apapun, kau tidak tunda-tunda, jangan tunda. Ya, kalau engkau tunda berarti ya engkau lalai dan itu menambah stres dalam hidupmu. Itu menambah kekhawatiran, itu akan menambah pikiran dalam hidupmu dan tubuhmu mengetahuinya. Ya, kau nggak bisa bohongi hatimu sendiri. Ya, kau tidak bisa manipulasi hatimu sendiri. Ya, hatimu tahu ketika engkau lalai. Ya, sehingga hatimu akan kasih alarm yang berlebihan. Katakanlah, tubuh akan kasih alarm yang berlebihan dan tidak memberikan kepadamu tidur nyenyak. Saya percaya tidur nyenyak adalah upah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan tubuh kita juga mengupahi kita, saudara. Kalau kita bertanggung jawab, kita lakukan semua tugas kita, ya, akan diberi upah tidur nyenyak. Penuhi potensi hidup kita dan bebaslah dari kekhawatiran. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader dan imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk terima tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan saudaraku yang terkasih. Biarlah musik mengiringi dengan lembut, keyboard saja mengiringi dengan lembut. Dan hari ini saudaraku yang terkasih, Tuhan mau berikan kepada kita ketenangan. Tuhan mau kita bebas dari ketakutan dan dari kekhawatiran. Biarlah kita semua tutup mata dalam hadirat Tuhan hari ini. Dan setiap saudara hari ini yang mungkin engkau berkata dalam hatimu, engkau punya beban ekstra dalam hidup ini, ada kekhawatiran yang berlebihan, mungkin engkau letih, lesu, berbeban berat, dan engkau khawatir akan masa depan yang berlebihan. Biarlah kita semua tutup mata dalam hadirat Tuhan dan angkat tanganmu sekarang saudara. Jika engkau berkata, saya ada kekhawatiran yang berlebihan, angkat tanganmu dan biar musik mengiringi dengan lembut. Kita semua berdiam diri dalam hadirat Tuhan. 1 menit saja berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dan selidiki hatimu, cari hatimu saudaraku, selidiki hati kita. Dan tanya kepada Tuhan, tanya kepada hatimu, apa yang membuat engkau khawatir. Tanya kepada dirimu, tanya kepada hatimu. Ya, kenapa engkau khawatir, kenapa engkau takut. Dan selesaikan hal tersebut saudara. Apa yang dijawab oleh hatimu, selesaikan. Mungkin ada tanggung jawab yang lalai, mungkin ada hal yang belum kau kerjakan. Dan lakukan itu, kerjakan itu. Dan bebaslah dari segala kekhawatiran. Haleluya, haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah
berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau Tuhan jadi pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami yang kedua kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui ya Tuhan. Dengan perjamuan kudus ini, kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus.
Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli setiap organ, jaringan, sel dalam tubuhku, setiap sistem sempurna, pernafasan, imunitas, antibodi, metabolisme sempurna, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, utang-hutang pribadi, lunas bulan ini kami tolak, kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang ingin didoakan ekstra, setiap
jam 8 dan jam 10 di tempat ini, di ibadah ini jam 8, jam 10 akan ada hamba Tuhan di bawah, di lobi, ada ruang untuk konseling dan pelepasan untuk doa. Jadi jemaat Tuhan yang mau ingin didoakan ekstra, ibadah selesai, tinggal langsung ke bawah saja untuk didoakan. Mari kita satu hati, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Kita angkat minyak urapan, sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya pengurapan Tuhan sudah atasmu, dan urapan mematahkan setiap kuk. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya Engkau ada Tuhan yang dengar, jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati gembala sidang, Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat, juga akan melayani hari Rabu ini dalam KKR. Di hari Rabu yang akan datang ini ya Tuhan, kami doa penuh kuasa, mujizat, dan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami doa ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang melayani di seluruh TPDA seluruh Indonesia, juga terutama tempat ini, Bro Sony, Bro Yoris, Tuhan berkati Urapi, Bro Renaldi, dan tim imam pemusik, tim singer, dan adik-adik choir. Berkati Urapi Asyar, Collect and Greeters, Urapi ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias hari ini, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biar hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yivarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, happy Sunday, masuk dalam Tuhan. Shalom.